Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini, kalian akan Ibu ajak untuk menyelami kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sejarah juga mencatat sistem politik di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Nah, pembangunan sistem politik di Indonesia itu menjadi sebuah sistem politik yang mapan, menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia. Pada bab kali ini akan dibahas tentang sistem politik, di mana sistem politik di Indonesia di sini dibagi menjadi dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Sebelum kita bahas suprastruktur politik dan infrastruktur politik, alangkah baiknya kita tahu apa arti sistem politik itu sendiri. Sistem politik di Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Nah, menurut beberapa ahli, misalnya menurut Pamuji, sistem itu adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Begitu juga menurut Rusadi Kantrapawira, sistem itu diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Nah, dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem itu adalah satu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan, ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Nah, sedangkan arti politik itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polis, yang berarti kota, yang berstatus negara kota. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang sistem politik. Di antaranya ada menurut David Easton, Robert Adal, Jack Ceplano, dan juga menurut Rusadi Kantrapawira. Tapi dari berbagai rumusan di atas itu, secara umum, sistem politik itu dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa sistem politik itu di Indonesia terdiri dari suprastruktur politik dan juga infrastruktur politik. Nah, apa saja yang termasuk suprastruktur politik? Suprastruktur politik itu dapat diartikan sebagai mesin politik resmi di mana suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik itu merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undang lainnya. Nah, yang termasuk ke dalam suprastruktur politik itu adalah di sana ada lembaga-lembaga negara. Nah, yang termasuk ke dalam suprastruktur politik itu adalah yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR,
ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden serta Wakil Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disebut dengan BPK. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Selain suprastruktur, ada juga ya yang termasuk dalam sistem politik di Indonesia itu adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur itu adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Nah, infrastruktur politik di Indonesia itu meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam infrastruktur politik itu? Jadi infrastruktur politik itu dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Nah, yang termasuk infrastruktur politik itu yang pertama adalah partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Nah, pendirian partai politik biasanya didorong karena adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Selain partai politik, ada juga yang disebut dengan kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Nah, kelompok kepentingan ini bisa menghimpun dan mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Nah, seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya biasanya bersifat independen atau mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan ini dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan itu adalah misalnya elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta serikat buruh dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, sarana media komunikasi ini diantaranya biasanya bisa berupa media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektroniknya seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Nah, media komunikasi ini diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi pendapat berita politik. Untuk materi tentang kewenangan lembaga negara sampai di sini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.